Vendo, pernah nanya apa ya Vendo? Oke Pak. Pernah nanya apa? Ini kan Pak, kan gua 2 minggu kemarin nggak offline nih. Ya, terus Mau tanya pengumpulan pertemuan 5 sama 6 itu di Google Classroom bentuknya bentuk video atau gimana Pak? ini kan ada nih dikasih tahu nih, dan di kelas pun udah disampaikan. Nih ya, kamu lihat nih ya. Jadi untuk yang memilih online, saya bilang yang memilih kuliah online, cara screenshotnya hasil materi pertemuan seperti ini. Jadi apa yang terakhirnya plus screenshot wajah kamu. Ini contohnya. Di grup Jadi tuh ada ya. yang jadi yang dikerjakan itu sambil di record muka ya Pak? Bukan di record, di screenshot. Muka saya ya Pak? Iya, di screenshot kayak gini. Ini nih untuk pengganti kehadiran. Untuk tugasnya itu tetap ngerjain yang wordpress.com. Oke. Udah terjawab berarti ya. Jadi cuma screenshot doang ya Pak? Screenshot, di dalam screenshot tuh memuat apa hasil kamu latihan plus wajah kamu. Contohnya di grup itu. Contoh pertemuan kelima, terakhirnya ngapain? Bahas widget kan? Ya. Nah, berarti halaman widgetnya itu kamu screenshot. Di halaman itu pun ada wajahmu. Oh, Oh, udah. baik Pak, baik Pak. Oke. Kita tunggu yang lain dulu ya. Ya Pak. Lagi nanya apa kita? Enggak sih Pak, tinggal ngerjain tugasnya. Kita tunggu 1 menit lagi. Saya sembari ngabsen aja nih. Arseli kan ada tuh. Arseli hadir. Terus Arseli sehat Arseli. Oh Arseli. Cindy. 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 Kita mulai aja ya anak-anak ya. Suara saya jelas didengar kan? Jelas Pak. Oke, baiklah. Terima kasih. Selamat pagi. Selamat pagi. Udah sore ya. Selamat sore. Salam sejahtera untuk kita semua dan salam leluhur. Kita bertemu untuk pembahasan minggu ke-6. Apa boleh tidak baca nih? Minggu ke-6. Tapi sekarang nih kita udah harusnya pertemuan ke-7. Nah, kalian tuh sempat libur 1 kali. Oke. Sempat libur 1 kali, yaitu kelompok kalian kan SI4K ini ya. Ceritanya gini, kemarin tuh saya pengingatnya nih. Kalian di hari Rabu ini, termasuk SI4A, 4J, 4K, baru 5 pertemuan. Ditambah hari ini, berarti kalian baru total 6 pertemuan. Kalian butuh 1 kali kuliah pengganti. Nah, jadwal kalian tuh saya kasih pilihan nih, mau di Kamis atau di Jumat. Kalau saya rencanakan sih kalian hari Jumat, tetap via online Zoom. Kenapa? Agar kalian nggak susah datang. Maksudnya gitu. Nah, saya kasih pilihan nih, mau Kamis atau Jumat. Kalian yang menentukan, silakan. Kenapa seperti itu? Kayak gini, terakhir tuh kita pertemuannya di tanggal 23, yaitu 23 Maret. Ini pertemuan kelima. Keenamnya harusnya 30, ketujuhnya harusnya hari ini, berarti 13, yaitu berikutnya itu kalian udah UTS. Nah, berhubung belum cukup, ya mau nggak mau ada kuliah berganti. Saya tawarin kalian di hari besok atau
Kamis atau Jumat ya. Nah, kalian pilih atau tetap seperti ini aja. Silakan bersuara. Jumat, Pak. Jumat saya, Pak. Oke, Kamis, Jumat Pak. aja lah ya. Ya, fix lah ya berarti ini ya. Berarti ini dikunci juga fix. Nah, sisanya untuk yang S4B karena mereka 2 kali Senin libur. Oke, terima kasih itu ya. Jadi, kalaupun berhalangan hadir di hari Jumat nanti yang online Zoom-nya, silakan nonton bukan kuliah, silakan nonton siaran ulangnya sembari mengupload hasil ya, hasil kalian nyoba di latihan pertemuan 6-nya, yaitu pertemuan hari ini, di screenshot dan diserahkan. Ya mirip kayak gini nih, contoh Octavianus nih, ngapain dia? Nah, dia screenshot untuk kehadiran dia. Kalau yang udah hadir sekarang di Zoom ini udah nggak perlu ya, dia nggak hadir. Nah, kayak gini nih lah, Octavianus dia bikin tes penambahan judul, tapi ini screenshot yang belakang nih kurang jelas nih Octavianus. Ya, jadi kamu harus nyampain pertemuan kelima itu belajar apa. Nah, misalnya kamu menambahkan tentang widget, di halaman widgetnya itu yang kamu screenshot dengan wajah kamu yang seperti ini. Kayak gitu ya. Jadi silakan diperbaiki. Nah, yang udah hadir sekarang, yang ini nih, yang di Zoom sekarang, ini kan saya absen nih. Udah 9 orang. Salah satunya ada Vendo, berarti Vendo udah saya anggap hadir. Nah, kayak gini nih. Octavianus sudah saya anggap hadir. Eko Mahendra udah hadir. Arseli udah. Siapa lagi? Rosi, Boretti, Rosi, Satyasya nih hadir. Feni, terus Wahyu Pamungkas. Nah, selebihnya ini kan udah hadir nih. Ada berapa? 8 tambah saya jadi 9. Nah, sisanya ini yang melakukan kegiatan nyoba materi sekaligus screenshot yang kayak gini nih. Nah, kayak Revina nih kita lihat ya. Mana nih belum tampil. Nah, ini nih bukan ini yang diminta ya. Saya nggak pernah minta satu halaman panjang kayak gini ya. Jadi screenshotnya itu menyamping. Ini masih salah yang dia tuh. Coba Samuel nih, ada nggak dia? Udah jelas-jelas saya contohin di kalian, ada di grup. Nah, ini siapa nih? Ya, ini Samuel Nicholas, dia bahas tentang menu misalnya di sini. Di pertemuan itu kebetulan memang ada bahas menu, ya berarti udah benar dia yang kayak gini. Ya, inilah yang saya anggap udah selesai, dianggap hadir, dan dia dianggap hadir di pertemuan kelimanya. Namanya kan Samuel dia, berarti ini udah saya tulis Samuel hadir. Oke, kayak gitu. Contoh detailnya sekali lagi ada di grup kalian ini S4K, makanya saya bilang kalian baca benar-benar di grup tuh nih contohnya. Nah, apa yang kalian coba sekalian screenshot yang kaliannya di sini sudah ada saya taruh. Jadi silakan dibaca. Yang baru hadir ini siapa? Maya ya? Iya, Pak. Oke. Ada lagi yang baru hadir? Sasmita. Jangan diam-diam Sasmita, nanti di Alpha loh. Dah, berarti yang hadir ada 10 orang. Nih. Oke, sip ya. Udah saya tandain ini. Hadir. Nah, kita lanjut lagi. Pembahasan hari ini adalah terkait tema. Oke, terkait tema di WordPress. Tema itu untuk apa? Sebelum kita mulai, pastikan website kalian tuh udah dibuka, udah login. Nah, loginnya apa nih yang kemarin? Admin kalau nggak salah. Silakan kalian login dulu ke dashboard. Itu tuh tiap kali belajar intinya seperti itu. Login ke dashboard. Nah, terakhir tuh kita bahas yang ini nih. Widget-nya ada di sebelah kanan, kebetulan yang ini. Terus di bagian bawah juga ada widget-nya. Nah, berarti kalau kalian mau screenshot, widget-nya bagian ini. Kalau yang kelompok kalian. Nah, jika udah login, apakah sudah login semua? Oh, anak-anak. Anak-anak, apakah sudah login semua? Belum, Pak. Yuk, Belum, silakan Pak. login. Ya, Belum, nunggu Pak. apa aja. Ya, di login ya. Belum, Mbak. Ya, login lah. Saya tunggu. Dindi dan Rama yang baru datang berarti.
Silakan login ya. Apakah sudah? Apakah kalian sudah login? Sudah, Pak. Proses, Pak. Muhammad Ramadan. Ya, jika sudah, sekali lagi ya, kita mau bahas tentang plugin. Tentang tema. Untuk itu, kalian usahakan laptopnya connect internet. Oke, karena kita butuh install tema. Udah? Apakah sudah? Konekin laptopnya ke internet, Pak, sinyal saya lemot. Nah, terpaksa kamu nonton siaran ulangnya nanti. Kalau sinyalnya internetnya lemot, terpaksa nonton ulang. Ini khusus bagi internetnya yang bagus. Intinya saya perlu kalian connect ke internet ke laptopnya. Itu dulu. Jika sudah ya, apa yang perlu kita lakukan? Nah, kita mau bahas tentang cara install tema dan plugin penunjang tema. Maksudnya apa? Sabar. Jadi kita akan bahas instalasi tema, kemudian kita mengcustom tema, baru sampai dengan pemilihan tema yang cocok. Selesai itu selesai. Habis materi untuk hari ini. Selanjutnya, seperti yang kalian pilih di hari Jumat nanti, yaitu membahas kuliah mengganti, bahas tentang plugin, habis itu UTS. Nah, jika ada pertanyaan, langsung aja tanya, aktifin mic-nya ya, jangan di-mute. Nah, jika udah, kita mulai tahap instalasi tema. Tahap instalasi tema ada 3. Yang pertama itu secara online. Syaratnya harus terkoneksi internet, karena dia langsung di WP admin. Ada 3 ya. Yang kedua, mengupload file zip. Jadi kalian bisa mendownload file zip-nya terlebih dahulu. Misalnya kalian yang kerja, di tempat kerjanya bisa kalian download dulu, kan gratis misalnya. Tapi kalian nggak bawa laptop, kalian bisa download dulu zip-nya, baru ngupload kemudian di laptop kalian. Itu dibilangnya semi-online. Yang terakhir adalah menaruh ke folder tema. Caranya gimana? Sabar, kita bahas satu persatu. Sekali lagi, cara pertama ini khusus untuk kalian yang connect laptop ke internet, yang internetnya agak cepat. Terus caranya gimana? Nah, di sini ada menu tampilan, tema, silakan diklik. Tampilan tema, silakan diklik. Nanti minimal dia ada tampil 3 tema bawaan. Kalau ada pertanyaan, tanya langsung ya, jangan sampai terlalu jauh. Setelah itu, untuk install tema secara online, kita klik tambah baru. Ya, silakan anak-anak ya. Jadi, kalian klik tampilan, tema, tambah baru. Nanti ada pilihan. Oke, ada pilihan, banyak banget pilihannya. Nah, tapi untuk kita gampangnya, pembahasannya, cari yang sama dengan saya, yaitu Customify. Kalau kelas SI 4A, saya bedakan. Kelas kalian ini beda lagi. Ya, tujuannya apa? Agar banyak ragamnya, jadi kalian bisa memahami. Jadi, video di YouTube saya itu bukan sekedar tonton yang kalian doang ya, tapi usahakan juga nonton di kelas lainnya agar informasinya semakin lengkap. Ini ya, yang dipilih adalah Customify. Udah ketemu? Sudah, Pak. Oh, oke, sudah. Yang baru datang lagi siapa? Wahyu Pamungkas. Wahyu Pamungkas kan udah tadi ya. Siapa yang baru datang? Baru masuk ya? Sally, Pak. Sally. Oh, Sally. Ada Arseli, ada Sally ya.
Oke. Ada lagi? 14. Kurang 1 aja yang belum saya absen nih. Nih, yang belum hadir yang di bawah ini. Revina. Jangan-jangan Revina ini ya. Nggak ada. Wahyu Pamungkas. Samuel. Oh, Samuel yang satunya. Nih, dah. Berarti totalnya ada 15 orang. Nah, kita lanjut. Ngomong-ngomong, udah belum Customify? Udah ketemu? Saya Udah, Pak. ulangi ya, usahain sama dengan saya agar kalian nggak bingung. Nah, kalau sudah, ini cara install yang online. Cukup pilih, kemudian klik install. Itulah cara installnya, sangat gampang. Untuk apa? Sabar. Saya tunjukin nanti. Setelah selesai memasang, dia ada tombol aktifkan nanti. Selesai memasang, nanti ada tombol aktifkan. Ini kan masih memasang nih. Tombol aktifkan itu sendiri akan muncul tergantung koneksi internet kita dan seberapa cepat komputer kita. Nah, jika udah, kan ada aktifkan sekali lagi ya. Klik aktifkan. Baru kalau udah diaktifkan, kita reload. Nah, munculnya yang saya seperti ini. Nah, yang kalian silakan. Pastikan muncul seperti ini ya. Saya ulangi, tadi setelah tampilan tema, tambah baru, cari yang persis dengan saya, yaitu Customify. Ya, di klik install, kemudian aktifkan. Nah, hasilnya kayak gini nih nanti. Udah? Jika udah, kita mau lanjut. Udah. Udah, Pak. Oke, yang lain? Taruhlah sudah ya. Oke, jika sudah, mesti apain? Temanya, kita lihat ya. Nah, saya buka, bukannya ini nih. Saya buka, bukan. Mana dia nih? Rincian dan pratinjau. Inilah dia. Nah, tapi yang mau saya bilang ini, kok dia ada banyak foto, ada 4 seperti ini yang kita nggak ada, ya nggak? Terus ada apa lagi misalnya di welcome, ada gini welcome to the future ya, kita nggak ada juga. Nah, kenapa seperti itu? Jawabannya kita mesti mengcustom. Nah, di sini ada tombol sesuaikan atau dari tampilan sesuaikan, sama. Oke, silakan diklik sesuaikan. Kita mau mengcustom. Kalau nginstalnya sih caranya, kalau online ya, cukup seperti itu tadi. Install tema udah selesai. Plugin penunjangnya yang mana? Sabar. Memang belum ada yang kelihatan di sekarang nih. Nah, kita baru selesai install, selesai mengaktifkan. Nah, kita coba nih ya. Sekarang kita mau custom dengan cara mengklik tampilan sesuaikan. Silakan. Nanti tampilnya seperti ini. Nah, apa yang bisa kita sesuaikan? Pastikan dulu tampil ya. Kalau sudah, dia umumnya seperti ini. Dia pasti ada ngasih versi free, ada versi berbayar, yaitu yang pro-nya atau premium. Kalau kita klik, ya dia nyuruh upgrade nih. Ya wajar orang sambil jualan. Nih, diklik pro, dia sambil ngupdate berjualan. Nah, dia bilang untuk satu situs, satu domain harganya $59 untuk 1 tahun. Untuk 3 situs, $89 dan seterusnya. Jadi, siapa tahu suatu saat kalian tertarik mau jadi desainer tema WordPress, ya ini juga jadi duit sebenarnya, jago desain kalian. Ya, tapi gawe kerjaan gini ya mesti fokus. Itu contoh ya. Kita abaikan yang pro-nya, sementara kita belajar makainya dulu. Nah, kalau sudah, coba klik di header. Udah, header ya. Yang saya klik sekarang adalah header, disesuaikan. Kita mulai dari paling atas, identitas situs. Nah, di sini kita bisa milih logo. Ngomong-ngomong, punya Photoshop semua? Enggak, Pak. Enggak, ya udah kita pakai pen aja. Silakan buka pen di laptop.
Paint. Hanya seperti ini ya. Silakan buka Paint, Microsoft Paint di laptop. Nanti saya ajarin cara pakainya. Sudah? Sudah, Pak. Oke, jika sudah buka Paint, logo itu biasanya ya bentuknya ya square atau lebar dan tinggi sama. Nah, kalau sudah, coba klik resize. Tulisannya resize di sini. Resize. Udah? Nih, tampil gini nih. Jika sudah, pixelnya diatur. Nah, taikin lah misalnya jadi 500 kali 500. Maintain ini, kalau kalian sulit ngakses ngaturnya, maintainnya dilepas centangnya. Jadi 500 dan 500. Ukuran tinggi dan ukuran lebar sama. Sampai ini sudah? Sudah, Pak. Oke, silakan. Jika sudah di oke. Jadi area kerja kita di kertas warna putih ini. Kalau Photoshop sih dia bisa support transparan logonya. Tapi untuk kalian ya mau nggak mau pakai pen ini ya kita bikin logo apa adanya aja. Nah, kita coba bikin logo ya. Ini terserah kalian ya, tergantung kreasi kalian. Saya bikin misalnya logo inilah. Ada mata cacaknya, ada mata. Kalian silakan bikin masing-masing ya. Ada hidung, terus ada gigi, ada gigi. Terus ada warna-warnanya, silakan kalian warnain. Terus ya sebisa-bisa kalian aja gambar aja, intinya gambar apa. Intinya ini mau dijadiin logo. Udah yang kalian? Apakah yang kalian sudah jadi? Sudah, Pak. Udah. Nah, kalau mau nambah tulisan, tambah ya tulisannya. Oke, misalnya. Nah, jika sudah bikin logonya, silakan disimpan. Atau kalau mau kalian warnain juga silakan. Nah, misalkan, kalau saya mau warnain dia matanya misalnya warna hitam di sini. Saya tinggal kayak gini. Nah, udah giginya, hidungnya dan seterusnya. Udahlah, cacaknya udah selesai lah. Topi ini misalnya saya mau gambarin, mau diwarnain nih cacaknya lagi, mau warnain kuning topinya. Nah, silakan kalian atur lah ya. Nah, logonya asumsinya udah jadi. Giginya kuning juga misalnya. Kalau udah jadi diapain? Kalau udah jadi kita perlu nyimpan. Nyimpannya gimana? Tinggal kalian Ctrl S, simpan ya. Nah, taruh di folder kalian, misalnya folder 6, karena saya nih ada beberapa kelompok, maka saya akan bikin kelompok untuk kalian SI4K. Tinggal kalian atur nama filenya apa. Kalau mau nyimpen jadi JPEG, silakan simpan jadi JPEG. Kalau mau jadi JPG, jadi JPG, ya jadi PNG, PNG, dan seterusnya. Nah, kalau mau jadi JPEG, JPEG, saya simpan. Udah yang kalian? Jika sudah, Simpannya di mana, Pak? bebas. Saya sih menyarankan kalian nyimpennya di folder 6. Jadi kalian tahu, oh ini nih folder 6 nih untuk pertemuan ke-6. Baik, Pak. Ya, yang lain sudah? Selain Vendo, apakah yang lain sudah? Intinya kerjaan kita adalah menyimpan dulu. Menyimpan filenya tadi. File ini mau kita jadiin logo. Udah anak-anak? Udah, Pak. Oke, Udah, jika Pak. sudah,
Kan terserah nama filenya apa ya. Nah, kalau saya tadi nyimpannya di folder 6, berarti saya akan nyari di folder 6 nih. Nih, dapatlah file ini. Ya, ini dia. Cara pakainya gimana? Pilih logo atau pakai drag langsung sini. Bisa nggak dia pakai drag? Nah, ternyata dia nolak kan, berarti kita klik pilih logo. Baru di sini drag. Silakan drag logo yang barusan kita bikin tadi. Nah, logo saya udah bagus nih. Silakan kalian drag kayak tadi. Nih ya, kalau udah pilih, potong, nanti dia akan tampil di sini. Yang kalian udah muncul. Pak, mana logo udah muncul di ini di web ini di sebelah kanan nih nggak ada. Sabar dulu, belum selesai. Jadi sementara logo yang tadi kita tampilkan udah tampil di sini ya setelah diupload. Jika sudah, logo retinanya pun coba aja pilih aja file yang sudah ada tadi, dipilih, samain. Oke. Tampilkan judul situs, ya slogan situsnya semua hitam menjadi pink. Yang saya kan belum muncul nih. Biar tampil gimana? Ya saya pilih ya kan. Jadi dia muncul di sini. Silakan kalian pilih. Saya ulangi, judul, ininya logo retina saya samain. Judul situs, awalnya hanya Jennie Blackpink, slogannya semua hitam menjadi pink. Tadi belum muncul, saya pilih ya, jadi muncul. Nah, kalau sudah, sekarang posisi logo. Ada atas, kiri, kanan, bawah. Kiri, ada nggak muncul di situ? Belum. Bawah, nggak ada. Kanan, nggak ada. Kenapa seperti itu? Lihat ya. Saya pilih kiri, nggak ada. Saya pilih kanan, nggak ada. Coba kita mainin sekarang maksimal lebar logo. Nah, keluar dia gigi yang cakepnya. Seperti itu. Silakan kalian mainkan ya sesuai yang tersedia. Kalau saya ini 65 di sini, baru dia muncul agak pas. Silakan dilakukan. Saya ulangi ya. Jadi kalian perlu melakukan adalah max lebar logo yang awalnya 0, geser slidernya jadi 65. Itu aja dulu. Nah, sementara saya stop aja video saya nih biar kalian ngelihat saya agak lancar nih ya. Apakah sudah? Ya, Pak. Aman berarti ya. Jika aman, kita tuh baru selesai yang namanya menambahkan atau mengkustomisasi untuk logo. Oke. Terus bisa diapain lagi? Tunggu, kayaknya ada yang baru masuk lagi nih. Udah 16 orang, Angelo yang baru. Oke. Kalau sudah, kita baru pertama adalah menggunakan logo. Nah, selain logo, ini kan munculnya di sini tadi, kita juga bisa ngatur fav icon yang ada di pojok atas ini. Ya, setiap jendela ini ada namanya fav icon atau favorit icon. Caranya adalah pilih aja. Nah, kebetulan karena kita udah bikin logo, ya logo itu untuk digunakan lagi. Pilih logonya, pilih, potong aja. Nanti di bagian atasnya ada fav icon yang kita bikin tadi. Memang kecil, ya. Dia menyesuaikan dengan yang ada di sini. Oke, silakan ya fav icon nih kayak gini nih. Nah, dia ada di sini tampilnya. Nah, karena ke gambar saya ini warna putih, banyaknya ya dia putih ini. Kalau kalian bentuk love, ya dia tampilnya bentuk love nanti. Begitu juga seterusnya. Jarak luar, kata dia. Mau berapa nih jarak luar nih? Nah, kalian bisa atur paddingnya mau berapa. Misalnya 10 atau 15 lah. 15 berarti dia agak ke sini. Atasnya 15, 15, 15 semua tuh. Dia agak menjorok. Ini ibaratnya kayak margin juga lah. 30. Nah, kayak gini. Dan seterusnya. Intinya ini jaraknya. Kalau nggak mau ada jarak atau 5 aja boleh nggak? Ya boleh aja. Kalau mau 0, nah, dah. Ini nggak terlalu inilah, hanya jaraknya atau paddingnya atau marginnya. Intinya yang bagian pertama ini kita bisa mengcustom yang namanya nampilin logo dan fav icon. Jika udah selesai, terbitkan. Nah, silakan ya, anak-anak ya.
Jika udah selesai, terbitkan. Kerjaannya ngapain tadi itu? Kerjaannya adalah menambahkan logo sebagai identitas situs. Logo itu sendiri digunakan untuk logo di web dan logo untuk favicon. Sampai ini ada pertanyaan? Baru satu tahap nih untuk kostumisasinya. Tidak, Pak. Oke, kita lanjut. Jika tidak, di sini ada tombol back dekat identitas situs dan logo. Kalian klik back. Itu baru satu. Ada header atas. Nah, full width katanya. Bisa dipilih lebar penuh sama aja dengan full width. Container. Nah, dia nggak ada perubahan tinggi. Oh, ternyata bagian itu bisa kita atur. Ya. Like. Tampil gitu. Dark. Tampilnya begini. Nah, kita bisa ngatur seperti ini. Kalau mau ada CSS lanjutan, nah kita bisa milih latar belakangnya warna apa, ada nggak gambarnya untuk di sini nih. Kalian silakan klik ya, ini ya. Tinggi misalnya kita bisa kurangin atau bisa tambahin. Saya fullin 250, ininya full width container tetap ya, ini 250 ya. Samain dengan saya aja, kita sama-sama lihat hasilnya. Warna latar belakang saya nggak ubah, gambarnya ini yang saya coba pilih. Nah, saya akan mengupload suatu gambar, bebas gambar apapun, kalian punya gambar silakan upload. Gambar. Nah, saya akan ngupload gambar ini, pemandangan nih. Truk. Nah, tinggal pilih. Di sini gambar pemandangannya digunakan dia sebagai background yang di headernya, yaitu yang paling atas ini. Ukuran bawaan otomatis sampul berisi. Saya pilih otomatis. Dia nggak ada berubah. Posisi tengah. Nah, dia ada diatur tetap berulangan seperti ini. Ulangannya tidak diulangi aja. Nah, sehingga ada area kosong. Bagaimana ukurannya biar bisa full? Coba berisi. Berisi hanya kayak gini. Sampul bisa full. Berarti saya pilihnya sampul. Dan balik lagi ke sini, ininya saya pilih like. Tambah tulisan custom di sini atau singkirkan. Nah, silakan, ini tergantung gambar yang kalian gunakan ya. Jadi kita bisa mempercantik website kita dengan salah satunya gambar di header ini, tulisannya, dan seterusnya. Nah, ukuran udah seperti ini. Border bingkainya double apa? Ada bingkai gini berarti. Sisipan dan seterusnya. Kalian bisa coba yang cocoknya mana. Tergantung gambar yang digunakan. Ya, kalau saya nggak mau, berarti bawaan aja. Radius border, misalnya, -1, atau solid nih. Saya tambahin 1, 2, 3, makin tebel ya. Oh, saya nggak mau lah, jadi aneh masa kayak gini. Berarti nggak usah bingkai aja. Oke. Nah, di sini sekali lagi kita bisa ngatur bagian header paling atasnya ini dengan gambar, dan ada tulisan custom. Kita tinggal ganti tulisan customnya. Jenny. Nah, di tulisan custom ini pun sendiri tambah tulisan di sini atau singkirkan. Dipilihnya HTML1. Jenny sudah tidak menjadi anggota Blackpink. Nah, misalnya seperti ini ya. Dia tulisannya udah berubah. Nah, kalau saya mau nambahin bold atau strong, bisa nggak? Dia mengenali nggak tag ini? Ternyata dia bisa mengenali. Berarti kalian tinggal tambahin dengan tag yang namanya tag untuk HTML. Nah, karena kode HTML kan dia bilang kan, Jenny, sudahnya bold. Saya mau nambahin fontnya merah misalnya. Berarti font color sama dengan red. Ini tinggal kalian atur aja maunya kayak apa. Nah, sudahnya merah. Udah sih. Nah, tadi baru sampai header atas. Pengaturannya seperti ini ya. Karena saya gambarnya like, berarti saya pilih tulisannya yang gelap. Nah, gambarnya seperti ini. Tinggal kita atur supaya dia tidak berulang. Kalau sudah, yang paling penting itu terbitkan. Nah, kita udah bahas sampai logo dan header atas. Header atas nih, semua tema ada nggak? Jawabannya enggak. Tema-tema tertentu. Ya, kita tinggal mencoba mengcustom tema tersebut. Sampai ini sudah header atas.
Tinggal diceknya di sini ya, tinggal kalian reload. Yang awalnya imut-imut kecil seperti ini, tinggal kita reload. Nah, nanti ada jadi gede seperti ini, ada gambar. Sedikit lebih cantik dengan ada logo, dengan ada gambar headernya. Sampai ini ada pertanyaan atau kesulitan? Boleh bertanya. Saya anggap tidak ada. Kita coba ke header utama. Nah, sama kayak tadi full width. Ini bisa diatur tuh. Nah, kalian lihat kan? Jadi kalau logo kita agak tinggi, berarti kita nyesuainya dari ini. Atau kalau mau agak mepet, berarti ya cukup seperti ini. Light atau dark. Nah, kalau mau, karena logo saya tadi putih, saya mau dia hitam misalnya seperti ini ya, saya tinggal tinggiin. Udah, tinggal atur. Nah, jadi lebih nampak posisinya. Kuncinya setelah selesai terbitkan. Supaya apa? Supaya di sini ikut mengalami perubahan. Nah, aman. Ini tema lumayan enak nih. Dia tinggal klik drag, tinggal geser, tinggal pilih, udah jadi. Oke. Sampai ini ada pertanyaan? Revina Tidak, udah Pak. data. Revina nggak mau nanya? Pak, saya baru masuk. No, selamat datang. Udah nyiapin takjil belum? Maaf, Pak. Tadi di jalan pulang kerja. Oh, lah, nyiapin takjil belum? Loh, Ngapa? langsung gabung Zoom. Oh, lah pun sambil siapin ya. Jadi kamu nggak kelaparan nanti bisa berbuka. Oke, Pak. Iya, Revina kita hadir ya, Pak. Iya, sudah kan? Nih. Udah, Oh, enggak. makasih, Pak. Oke, sama-sama. Kita lanjut lagi ya. Yang lain nggak ada pertanyaan? Si Boreti. Enggak, Pak. Oh lah, terima kasih. Si Octavianus. Lanjut, Pak. Hah? Lanjut, tidak ada Lanjut, pertanyaan ya berarti. Oke, terima kasih. Sekolah kasih. Oke, kita lanjut ya. Header utama sudah. Oh, ternyata header utama yang ada menu begini ya. Bisa jadi namanya berbeda antara tema satu dengan tema lainnya, tapi cara pakainya tetap mirip-mirip seperti ini. Nah, kita lihat bawah header. Wih, bisa diatur juga di sini. Like kata dia. Nah, ini ya bawah header ini apa bawah header maksud dia? Saya coba mainin. Nggak ada tuh yang ngaruh ya nggak? Nah, nggak ada juga di sini lebar penuh. Nggak ada juga. Teks nggak ada juga. Nah, yang ini nih bagian tertentu bisa jadi memang belum muncul karena layoutnya yang dipilih. Jadi sementara saya cuekin dulu bawah header. Menu sidebar. Nah, ternyata menu sidebar tuh ada di sini, tapi dia tersembunyi. Nih, di bagian sini ya. Menu. Nah, tapi tersembunyi. Baru tampil setelah kita klik menu, nanti ditampil di sidebar nih. Saya mau putih. Nah, tampilnya gini. Saya mau gelap, tampilnya ini. Gaya do not copy parent menu tab sub menunya katanya nggak, jangan di copy misalnya yang jadi sub ini ya. Kalau nggak mau do not copy-nya ya kita aktifin dan seterusnya. Penjajaran kalau mau tata tengah atau rata kanan seperti ini ya silakan dipilih sesuai kebutuhan intinya. Nah, kalau ada perubahan terbitkan baru ngelihat hasil tuh di sini ya. Udah sih intinya kayak gini. Di sini pun ada previewnya, tapi preview lebih sahnya atau resminya yang ada di sini. Icon menu ikonnya ada apa kita lihat ya, sedang, kecil. Nah, icon-icon menu yang di sini nih berarti ini lebar, nggak ada reaksi, kecil nggak ada reaksi juga. Ya udah lanjutin tata letak dan seterusnya. Kadang memang ada beberapa fitur yang disediakan tema nggak bisa langsung kita lihat perubahannya. Nah, di sini ikonnya udah jadi apa tuh saya otak-atik misalnya, kita tinggal cek aja sambil melihat di sininya. Modal placeholder, cari modal nih, modal form. Dia kalau diklik nih ya tampil pop up seperti ini. Pop upnya tuh dibilang modal nih ya. Nah, gaya modal kata dia tinggi input, coba saya gedein. Nah, dia agak gede gini kan, lebarnya tuh agak gede ya. Inilah modalnya. Diklik ada pop up. Tipografi, ganti fontnya, ukuran icon bisa diganti juga di sini. Kalian tinggal atur-atur sambil melihat hasilnya.
tata letak, dan seterusnya. Intinya sekali lagi setelah selesai terbitkan. Nah, kita nih mau nyari kira-kira makin cantik nggak dia. Tadi diklik ini pop-up-nya kecil. Setelah saya reload, diklik lagi, ternyata udah lebar sekarang. Nah, maksudnya tujuannya ya seperti itu. Kita bisa mengcustom temanya, nggak hanya sekedar mengaktifkan. Kotak pencarian, ya kotak pencariannya ini tadi ya. Kita bisa ngatur formnya kayak gimana, tinggi inputnya bagaimana, ukuran icon dan segala macam, mirip lah kayak tadi, tapi belum fixnya, nanti aja kita cari. Ada menu juga, mau menunya bentuk bagaimana, yang ini kan tampilnya sekarang. Kalau ini ada underscore-nya, ada, yang ini kotak doang, yang ini ada di atasnya kayak gini. Ya, tinggal kalian atur bordernya mau berapa tuh, setebal banget atau enggak. Warna bordernya misalnya mau warna lain, merah, nanti tampil merah. Intinya kerjaan yang ini adalah kalian nyoba-nyoba, sembunyikan panah. Nah, kalau disembunyikan nggak ada drop down yang ini. Ya, ini visi misi udah ada. Penggayaan menu atas ini CSS tambahannya nggak perlu diubah, tapi kalau kalian paham sih boleh diubah. Di sini nggak usah aja biar cepat. Sampai ini ada pertanyaan nggak kira-kira? Intinya nyoba ya di sini ya. Jadi saya nunjukin, oh ini diklik hasilnya yang di mana, oh ini di mana, oh ini di mana. Lebih gampang kalau kalian ngetes adalah terbitkan, reload. Jadi kalian bisa ngelihat perubahannya ada di mana. Oke. Ini tema udah lumayan enak juga nih dilihat. Baru sampai ini kita udah dapat bagian atasnya ini. Nah, baru dikit itu. Baru mengcustom sampai menu. Tombol. Tombol-tombol, ada tulisan, ada tombol, posisi icon setelah. Nah, tombol tuh yang kayak gimana? Di sini ada rar, apa rar tuh? Ada rar juga tuh. Tombolnya, tombol apa yang ada di sini ya? Boreti cantik apa isinya? Kirim komentar. Itu salah satu tombol. Buka di tab baru juga kalau kalian mau tambahin bisa dia. Ya, kita coba ini baca selengkapnya tadi. Saya ke front end, baca selengkapnya. Ini kebuka di dia sendiri. Kalau saya ganti di tab baru, bener nggak dia kebuka di tab baru, saya terbitkan. Kalau tombol kan yang ini. Saya coba reload, ternyata masih sama. Berarti bukan ini yang dia maksud. Nah, entah tombol apa, bisa jadi belum jelas juga. Tapi dia bilang itu tombol untuk di header. Oh ini, tombol ini ya, diklik, kebuka di tab baru. Nggak jelas sih tombol apa maksudnya. Jadi ya kita ada fitur kayak gini ya, dicoba aja. Tombol nggak jelas. Bukan berarti kalian nanti apa namanya nurut yang kayak saya gini ya. Ini saya cuma nunjukin kalau ini diubah hasilnya apa, misalnya ini ya kayak gitu. Tombol nggak jelas, dibuka di tab baru, berarti ini tombolnya. Nah, bukan berarti kalian harus nurut saya tulisannya nanti tombol nggak jelas juga. Jadi ini hanya untuk pembahasan. Sebenarnya yang benar nanti jangan gunakan tombol nggak jelas juga. Icon sosial. Nah, kita tinggal ngatur di sini. Biasanya sih ada linknya ke URL Facebook kita. Contohnya, kalau saya mau di kelas berat 88, berarti Facebook kelas berat 88. Tes dulu. Nah, ini kan yang profil saya nih. Berarti saya tinggal buka dan taruh di bagian URL nih. Tujuannya apa? Nah, tujuannya seperti ini. Yang ini diklik nggak terjadi apa-apa, ya. Nggak ada linknya ke profil Facebook. Tapi sekarang kalau saya klik tampil profil Facebook saya. Oke, nih. Nah, udah tampil dia. Berarti kita bisa ngatur masing-masing media sosial yang dipunya dengan cara ngisi Twitter, YouTube, Instagram, dan seterusnya. Oh, mau disusun ulang atau mau dibuang, disingkirkan. Ya, tinggal di sini. Buka di tab baru dan semacamnya. Jarak ikonnya pun bisa ditentukan. Contoh, jarak icon saya tambahin itu agak renggang dia. Oke, jadi tinggal kalian atur tuh ikonnya mau agak bagong misalnya seperti ini, bisa juga diterbitkan, di reload. Nah, jadi mudah ditemui kan sekarang, tinggal diklik baru tampil.
Nggak susah-susah banget. Yang penting mau nyoba. Oke. Yang penting mau nyoba, nanti dia tahu kok. Nah, nih sudah tidak menjadi anggota Blackpink, yang ini dia. Terus ada template apa nih? Kita lihat, template tersimpan. Ini nggak jelas juga penggunaannya untuk apa. Nah, header option. Nah, ini kalau kita beli yang versi Pro-nya, dia nyediain yang lainnya. Yang untuk sekarang sih dia cuma hanya nyediain ini doang. Ya, tapi ini pun tidak menutup kemungkinan web kita udah tampil seperti ini. Lumayan menarik, tapi kalau saya kasih nilai UTS-nya antara 6 atau 7 dari nilai 10. Oke, nggak bisa lebih dari itu, karena belum maksimal nih webnya. Nah, kita coba lagi nih sekarang. Tema yang sekarang, kostumisasinya dari menu sesuaikan, udah mentok habis sampai sini. Kita coba lagi, masih bisa nggak di otak-atik? Di close. Di sini, selain sesuaikan, kadang tema itu nyediain yang namanya opsinya, opsi lanjutannya. Ya, ini bisa-bisa beda-beda nih, tergantung temanya. Nah, saya coba buka dulu apa isinya. Link pengaturan penyesuaian. Harusnya mirip aja dengan yang tadi nih. Bar judul, apa bar judul? Ternyata sama juga yang tadi. Post block, sidebar, konten. Nah, ini poster baru dia bilang. Konten naman, konten sidebar dengan border vertikal. Kalau tidak, berarti nggak ada bingkainya. Kalau iya, ada bingkainya. Sidebar konten, dan seterusnya. Ya berarti yang selebihnya kita bisa ngatur di tata letak nih dia bilang ya. Nah, yang tadi itu kayaknya belum tampil yang ini tadi tuh. Penjajaran tulisan, background. Oh, ada slogan nih. Slogan semua menjadi hitam. Ada sih tadi ya. Yang awal-awal sidebar-nya ini yang belum. Nah, jadi kita bisa ngatur kalau dia belum ditemui yang tadi di posisi ini. Ini saya leave dulu. Disesuaikan tata letak. Oh, belum terklik tadi itu berarti tata letak. Ini ada di menu-menunya. Kalau nggak kalian temuin di sini, kalian bisa nyarinya di menu satu lagi ya, di opsinya. Nanti beda tema, beda namanya, tapi mirip dia untuk opsional. Header transparan. Nah, ini nih versi Pro-nya yang jauh lebih banyak. Jadi, apa kesimpulannya? Kalau kalian udah mentok, habis, nih udah dicoba satu-satu di tema ini, hasilnya cuma kayak gini, ya baiknya diganti tema yang lain. Oke, jadi tema ini sampai ini kostumisasinya udah selesai. Udah, kenapa? Kita diharuskan beli, nggak seru. Nah, cara berikutnya gimana? Ya, buat install tema baru lagi. Cari yang lain. Oke, sampai ini dulu kira-kira ada mau pertanyaan nggak untuk install tema? Install tema dan kustomisasi tema. Nanti mirip. Iya, silakan. Oh, tema ini cuma pakai bisa satu ya, Pak? Dia nggak bisa digabung ya antara dua tema satu sama tema lain. Dia di WordPress ini ada istilahnya tema induk dan tema anak. Tapi kita nggak bahas itu nanti. Ya, itu udah jauh di pengembangan lebih lanjutnya. Tapi untuk yang kamu maksud nih ya, yang kita ada install di sini, kita harus milih salah satu untuk aktifkan, baru dia jadi tampilannya. Nggak bisa ngaktifin langsung beberapa sekaligus. Jadi hanya satu yang dipilih untuk sebagai tema yang aktif. Oke, Fedo? Baik, Pak. Ngerti, Pak. Oke, sip. Untuk penggabungannya sendiri, kita nggak ada belajar kayak gitu. Nggak ada belajar, ini tema induk harus berpengaruh pada ini, nggak ada sampai itu. Kita lebihnya maka yang sudah ada. Karena fokus kita bikin ke pluginnya, nanti ada plugin untuk bikin coding. Itu coding dari awal. Kalau ini sih nggak cukup waktunya, harusnya ada mata kuliah tersendiri yang benar-benar bahas tema, karena sangat panjang nanti untuk modifikasinya. Oke, kita lanjut dulu ya. Tapi kalau kamu tertarik, coba ikut di forum-forum WordPress yang di ORG-nya. Dan dia ada cara membuat tema. Nanti ada banyak sekali code-nya. Ya, Vendo ya. Ya, Pak. Oke, kita lanjut
Selain Vendo ada yang mau nanya? Jika nggak ada, kita lanjut ke tahap cara nginstal tema, tapi kali ini dengan mengupload file zip. Nah, asumsinya kalau yang pertama ini, kalian laptopnya sering connect internet, di mana kalau sering connect internet, otomatis di mana-mana kalian bisa download. Intinya banyak kuota lah, misalnya kalian lagi di kampus atau lagi di kantor ya, sambil download langsung ngeklik install, ya itu online. Bagaimana jika kalian kerja di kantor, laptop nggak dibawa, tapi laptopnya di rumah, nggak connect internet? Nah, kalian bisa melakukan yang semi-online ini, yaitu download dulu zip-nya, misalnya di kantor tadi ya, baru nguploadnya kemudian. Caranya gimana? Nah, bocorannya gini. Tampilan tema, saat kita ngeklik tambah baru, tema-tema yang tampil ini adalah tema yang dari wordpress.org. Nah, di grup kalian, ada saya kirim tadi tentang, nih, bukan yang ini, paling bawah ya. Ini website penyedia tema WordPress. Nah, kita coba nih. Saya buka. Bener nggak dia menyediakan tema-tema WordPress? Yang kalian punya koneksi internet bagus, boleh juga dicoba nih buka. Oke, buka dulu webnya. Salah satunya dia bilang Time Forest. Nah, saya buka ini ya, berarti ya dia ya. Salah duanya, isel.ly. Saya coba buka juga. Easily. Saya coba buka ini. Buka nggak? Oh, kebuka. Salah tiganya. Saya coba cari elegant theme lah ya. Meloncat nih. Elegant theme. Search. Ada banyak. 3. Tini. Nah, WordPress theme SKT. Apa nih? Thrift aja nih. Thrift of theme katanya. Thrift. Cari. Nah, jadi ada beberapa. Tinggal kita coba yang mana yang nyediain tema WordPress, tapi tentunya gratis ya. Kita coba ya. Divi. Pricing. $89 tuh harganya untuk satu website doang setahun. Nah, all product. Ada nggak yang gratis? Extra magazine. Saya ini lifetime demo dan seterusnya. Dia harus join dulu baru kita bisa download tadi. Coba saya cari Build DV. Mana tombol downloadnya? Nah, ini demo, view demo. Saya coba yang inilah kali, view demo. Nah, ini tampilan demo website mereka. Nah, tombol downloadnya nggak ada karena cuma sekedar demo. Berarti saya skip dulu. Saya coba nyari tombol download nih. Nah, yang ini kan berbayar nih. Berarti saya tidak menyarankan kalian untuk yang membeli ini untuk perkuliahan. Ya, tapi kalau udah jadi pro nanti kalian silakan beli. Yang mau nggak mau seperti ini. Kenapa? Karena dukungannya lumayan tinggi untuk yang versi berbayar. Kita ini hanya sekedar belajar, kita gunakan aja yang ada. Kita coba ini ya. Ini pun kelihatannya kita ngupah orang untuk jadi desainernya. Nah, habis. Terus mana temanya? Kita cari tombol download ya. Login, create, getting, ebook, blog, about us. Habis. Nah, lewatin berarti. Ternyata di Time Forest nih, banyak yang diain. Sekarang gini, ada nggak yang gratis? Kita cari ya. Ini price-nya yang paling awal. $13 paling murah. Yang paling mahal ini. Nah, udah gila-gilaan nih. Dia udah laku kayaknya. Harganya $10.000 kan. Ini ada 1.000. Banyak lagi 295 yang ininya. No coding ini segala macam. Rapid Pack Generation. Nah, mungkin karena udah terlalu sakti ya jadi dia bisa. Terus gimana cara nyarinya? Apa tema yang bisa kita coba download? Ya enggak? Nah, kita coba cari.
tema WordPress gratis. Kalau dari website wordpress.org sih udah pasti gratis ya. Jadi kita nggak nyari yang itu. Nah, kita coba nyari yang ini nih. Yang gratis dan terbaik. Tadi sih saya buka Hostinger juga, tapi buka lagi lah nih. Niaga Hoster juga, buka Dewa Web. Nggak usah lah, keyword, ID, jagoan hosting. Banyak sih yang bilang gratis. Nah, kita lihat. Iklan tutup. Yang pertama dia bilang yang terbaik Yossian WP. Ini dari domain WordPress.org. Cara mendownloadnya tinggal dibuka seperti ini. Ada tombol download. Linknya ini saya kirim ya ke kalian agar kalian bisa ngeklik juga. Itu linknya. Nah, saya lanjut lagi. Setelah membuka, nanti dia ada tampil seperti ini. Kalian cukup ngeklik download. Tapi yang kita dapatkan ini dari WordPress.org-nya. Nah, nanti saya tunjukin dari website selain WordPress.org bisa nggak? Jawabannya bisa. Tentunya ada website penyedia template untuk WordPress. Ini kita download. Download, tunggu aja. Saya sambil nunggu, saya coba buka yang lain. Fleksibel kata dia. Oh, kan ini Shapely. Shapely ini dari WordPress.org. Saya coba cari yang lain. Sama WordPress.org. Jadi untuk pengembang, nah ini ada nih template monster ya, template monster. Live preview, add to cart. Kalau yang ada mesti login, saya skip aja ya. Ini saya coba add. Intinya saya cuma perlu untuk mendownloadnya. Nah, ternyata ini yang free 0 ya. Continue shopping. Kalau dia suruh daftar, tidak tahu kenapa lah saya nggak daftar ya. Check out aja. Nah, dia biasanya ngirim email. Ini saya skip aja. Nah, ini justru nambah email dan nomor handphone. Mesti diisi. Ya, saya skip juga lah. Nanti kalian kalau mau nyoba, silakan masukin ini. Nah, saya udah selesai download tadi. Yang ini ya, yang dari WordPress.org. Karena yang nggak minta syarat ribet-ribet sih di WordPress.org ini. Yossian WP sudah saya download. Ini yang saya bilang tadi, file zip. Nah, saya pindahin dulu, biar nggak bingung lihatnya. Selain logo, sekarang saya punya file zip untuk folder 6 di SI4K. Caranya gimana cara ngitar file zip yang udah kita download ini? Ya, ini cara kedua yang semi online. Jadi kalian download dulu file zip-nya, udah ada beberapa, udah puas. Setelah itu baru kita mengklik tampilan tema, tambah baru, mirip kok dengan tadi. Kalau yang di bawah ini versi online-nya, ya harus connect internet. Kalau yang kita klik unggah tema, kita choose yang Ocean WP tadi di sini. Nah, kita tinggal milih, kita cukup install. Setelah itu tunggu, dia ada membongkar, memasang, tinggal kita aktifkan. Udah selesai. Oke, jadi yang zip ini ceritanya kita download dulu. Baru selesai itu mengaktifkan. Nah, tampilannya apa? Ini yang pertama, tampilan tadi. Kalau saya buka lagi, tampilan keduanya seperti ini. Nah, sudah ada perubahan bentuk layout. Nih ya, ini terlalu gede logonya. Nah, yang ini enak dilihat, yang ini belum. Kenapa? Sekali lagi, karena kita belum mengkustomisasi. Nah, langkah berikutnya, intinya nginstal yang pertama tadi kan ngeklik, langsung tambah, milih, saya ulangi ya, yang pertama tadi tampilan tema, tambah, milih salah satu, syaratnya harus connect internet nih, milih salah satu dengan klik install, habis itu aktifkan. Yang kedua adalah nyari di Google, ketemu link, kita klik download, habis download dapat file zip. File zip itu tinggal kita unggah. Nah, bedanya itu, kalau ini harus online langsung dari localhost-nya,
Kalau yang unggah tema nih, kita udah dapat dulu file zip-nya. Hanya itu bedanya untuk 1 dan 2. Nah, saya lanjut yang kedua ini. Kenapa tampilannya jelek banget? Nah, langkah selanjutnya kita perlu kostumisasi lagi. Berarti dari tampilan tema, kan udah selesai nih, udah aktif. Kita perlu sesuaikan, tapi tunggu dulu. Saat customify, tulisannya apa? Hanya sampai seperti ini ya. Kalau Yosemite Wi-Fi, tulisannya ada this time recommended the following plugin. Nah, inilah yang saya tulis di sini. Instalasi tema itu ada juga instalasi plugin penunjang tema. Sama kayak yang sekarang ini. Jadi kalau kalian nemuin tema setelah kalian install, tema ini merekomendasikan plugin ini. Klik aja begin installing plugin. Caranya itu. Ada 10 yang diinstal. Ada satu kayak gini, satu. Jadi di video yang A nanti ada 3. Ada 3, ada 5. Nah, di kalian ini kebetulan ada satu. Ya, turutin aja satu dulu. Tunggu install. Setelah install, biasa aktifkan. Ya, diunduh, dia intinya ke-download. Habis download, diekstrak. Habis ekstrak, diinstal dia. Nah, udah selesai diinstal, kita mesti mengaktifkan pluginnya. Nah, keluar juga cuekin aja, kita coba ke halaman plugin. Udah selesai di plugin, kita coba aktifkan yang tadi. Ini kan dia posisinya udah aktif nih. Lihat aja di posisi aktif, ternyata Ocean Extra-nya sudah aktif. Balik lagi ke halaman tema. Kalau ada pertanyaan, jangan lupa langsung tanya ya. Jangan diam-diam aja. Saya lanjut lagi nih. Nah, karena sudah aktif tadi, dia nggak ada lagi tulisan yang tadi tuh, recommended plugin. Tapi ganti tulisannya, welcome to Ocean WP. Lah siap belum, kata dia. Oke, kita run. Nah, ini nih kita akan sangat terbantu nih jika ada tombol-tombol kayak gini. Kenapa? Dia biasanya import demo konten. Ya, kita coba run aja ya. Run. Welcome, kata dia. Get started. Nah, dia bilang apa nih? Kita maunya apa nih tampilan kita? Untuk tampilan Maria nggak tahu Maria Magdalena atau Maria apa, untuk foto, blogger, atau yang mana nih tampilannya. Nah, kita tinggal milih nih. Ya, saya cari coba dulu ya. Saya tunggu personal, atau simple, atau season sale, atau stylish, lingerie tulisannya nih. Atau perjalanan. Ini saya tutup aja yang belum pakai nih. Yoga, atau apa lagi? Habis, dia nyediain seperti ini. Saya coba pilih host ini aja lah. Saya pilih, oke. Tinggal kita klik install demo. Nah, ini yang saya bilang install demo importer ya. Nah, baru satu nih pluginnya. Ternyata kita disuruh nginstal yang lain lagi. Klik aja install. Jangan langsung sekaligus. Karena apa? Ini tergantung koneksi internet kita. Kalau internetnya kencang sih nggak masalah. Kalau internetnya kembang kempis, ya dia mending kalian install satu-satu. Nah, tunggu sampai selesai. Activate. Udah, install now lagi. Jadi tujuannya meminimalkan kegagalan nih. Tujuannya seperti ini. Elementor, WP Form, Yosemite Sticky, dan seterusnya. Ininya tinggal kita tunggu. Dia nyuruh download apa tema-tema yang ininya yang direkomendasikan, kita tinggal turutin aja. Sambil kalian mau bertanya, silakan tanya ya, jangan diam-diam aja ya. Saya coba klik install now lagi WP Form dan get ini apa keluarnya. Sticky header. Nah, sama kayak gini. Dia gratis apa bayar nih? Sticky header. Tutup. Nggak ada ininya keterangannya. Saya coba cek aja dulu ya. Ternyata harus bayar. Ya udah saya tutup. Nah, user WP install now-nya belum ada reaksi juga. Oke, saya coba sambil nunggu itu saya klik import aja lah.
Nah, karena ini nih biasanya yang agak lama dia ngambil datanya. Jadi kita tanpa perlu posting, dia udah bikin posting kita otomatis, tapi ngambil data-data dia. Sekali lagi, kalau mau bertanya, silakan bertanya. Nih, tujuan import demo itu apa? Tujuannya adalah membolehkan atau mengizinkan kita untuk ngedit lebih cepat ya daripada bikin kontennya dari awal. Jadi ya itulah dibilangnya demo konten. Nah, demonya udah selesai nih yang saya nih. Saya tinggal nunggu yang ininya selesai, Elementor dan WP Form. Ini sih belum selesai kayak di atas ini ya, saya tungguin aja lah. Sembari menunggu, saya akan ngecek di halaman plugin apakah benar ada Elementor sekarang. Saya ulangi ya, boleh bertanya sambil menunggu ini. Yang aktif, yang dilihat adalah yang aktif. Nah, Elementor ternyata sudah masuk. Yang terakhir tuh adalah WP Form. WP Form di sini belum ada. Berarti dia lagi proses ngambilnya. Ya, di sini belum ada. Kalau konten demo importer tuh untuk apa? Lihat ya, post, semua post. Di sini ada klasik, variety, latihan-latihan. Nah, ini nih, fitness. Entah kapan-kapan kita bikin, tiba-tiba ada. Ya, kenapa? Ya, karena kita menggunakan demo yang diimport. Nah, entah kapan-kapan kita nggak ada nulisnya seperti ini. Ya, dia karena otomatis ngambilnya. Nah, nih John Doe katanya, ini mukanya. Nah, kan nggak jelas nih. Tapi tampilannya kalau kalian lihat nih, udah mulai berubah. Oke, tampilan webnya udah mulai berubah seperti ini. Ada contact me, ada blog, dan segala macam. Karena tema yang ini ya saya pilih tadi. Ini pun belum selesai. Nah, tampilannya udah ganti jadi negro ini. Sebelumnya kan ini jelek nih. Sekarang udah agak keren tampilannya. Berarti kita tinggal ngedit kontennya. Nah, ini udah ada nih. Nah, tinggal kalian ganti gambarnya, udah ada ini become fit dan segala macamnya. Wih, ada cewek seksi, ada makanannya, ada Superman-nya, dan ada harga-harga yang bisa kalian tawarin. Tuh, ada yang fitness misalnya. Nah, udah mantep banget. Peta tinggal ganti nanti alamatnya. Oke. Nah, kebetulan udah selesai semua nih, udah aktif. Jadi sambil nunggu tadi, ternyata dia udah selesai mengaktifkan. Itulah enaknya jika kita menggunakan tema yang dia bisa support dengan install plugin-plugin, kita tinggal klik aja. Dia nyari sendiri tuh nanti. Nah, ini udah selesai, demonya udah diambil sama dia. Jika udah, ya berarti tinggal kita customize nih katanya. Nah, tombolnya sayangnya nggak ada di sini. Saya coba enter lagi nih, ngakses ulang halaman ini. Ini udah skip berarti berarti ya. Nah, yang ini yang belum nih. Logo coba diupload ke sini katanya. Ya udah, coba kita upload. Logo kita kan yang sakti tadi tuh, yang senyum ini ya. Saya akan pilih ini. Saya choose. Nah, logonya udah, retinanya saya ulangi lagi. Saya pilih yang sama lah. Tagline, jadi Blackpink, semua hitam jadi pink. Side icon sudah primary. Nah, kalau mau ganti warna, yang awalnya warna biru, mau jadi apa warnanya? Pak, saya suka hitam, misalnya coba pilih hitam. Saya suka black, misalnya. Udah. Hovernya biru, nggak masalah. Main bordernya bingkai. Ya, bingkainya abu-abu seperti itu, nggak masalah. Linknya coba warna huluk aja dipakai, warna hijau. Continue. Nah, apa yang terjadi? Saya tinggal reload. Intinya simple kalau udah ada seperti itunya. Ini belum berubah. Padahal tadi udah, karena dia suruh kita naruh ini. View your website. Udah lah, nggak usah, kata kita. View. Mana nih hasilnya? Website ini complete user. Oh, disuruh activate. Nih. Nih, tinggal kita allow nih. Kalau ada kayak gini nih, temp panel di allow aja. Ya, dia untuk keperluan lebih membaguskan website kita. Temp panel sudah, customer. Ini selebihnya sih kalian tinggal nyoba nih. Logonya apa,
favicon-nya apa, warna utamanya apa, dan seterusnya. Nah, saya coba reload lagi. Kalau logonya nih terlalu gede nih, ya. Tuh, nggak jelas kan ada logonya, terlalu bagong, berarti kita tinggal ngatur logonya ada di mana. Nah, saya coba di tampilan sekarang, tema, balik lagi. Kebetulan dia sudah nggak ada tuh tulisan tuh yang install yang ini, kata dia apa tadi tuh plugin yang dibutuhkan, tinggal kurang satu langkah, ada dia complete usil nih activate. Coba aja diikutin apa kira-kira yang dia minta. Ternyata dia udah bilang good job. Dia bilang coba cek emailnya, disuruh activate. Saya sih nggak akan ngecek loh, saya biarin aja. Nah, customer research-nya coba saya aktifkan, saya simpan. Intinya udah kalian klik aktifkan, coba diakses ulang halamannya sambil lihat. Pak Daman, logo terlalu besar kayak gini ya. Nanti kita coba tes ganti logonya. Nah, terus apalagi yang bisa dilakukan di sini? Nyentang-nyentang sudah logo nih. Go to the option. Di sini ada ngatur logo, mirip dengan yang kita ngotak-ngatik yang ini. Bedanya, nah logo yang ini kan terlalu gede deh. Nah, dia merekomendasikannya berapa max width-nya, coba kita atur. Nah, kecil aja kayak gini. Max height-nya dia akan ngikutin. Nah, dah nggak usah terlalu bagong jadi ya. Terbitkan. Tinggal kita reload. Hasilnya adalah seperti ini. Lah, udah bagus ya. Ini yang awalnya sebelum kita import konten. Ini yang sebelum kita ganti tema, tapi udah kita custom. Yang ini yang belum di custom, baru install tema. Yang ini udah import konten, demo importer tadi. Jadinya udah sangat menarik. Nah, belum kita apa-apain lagi nih, belum kita ngasih konten, ngedit-ngeditnya. Sekali lagi ini baru sampai demo konten ya. Nah, apa yang perlu disesuaikan lagi? Logo tentunya udah kita atur tadi, terlalu bagong, sekarang udah benar. Saya klik. Nah, saya balik mulai dari atas. Kalau yang berbayar, kata dia, view paid feature. Udah, cuekin yang berbayar atau pro. Identitas situs, ini udah lengkap karena kita udah ngatur sebelumnya, sama aja berarti yang ini. Menu A yang ini. Nah, ini menu bawaan dia, menu yang bawaan import demonya, kita tuh pakainya yang menu A ini kan yang udah kita bikin ya. Nah, menu A nih mau ditaruh di mana? Saya coba taruh di top. Ada nggak menu A-nya keluar ya? Menu A ada di sini. Ternyata top itu ada di yang bagian biru. Kalau saya nonaktifkan, di bagian biru ini hilang. Saya ganti timpa di main saat ini, menu A. Jadi menu kita yang kita gunakan. Nah, berarti udah benar, bisa, tinggal kita terbitkan. Yang awalnya menunya seperti ini, yang bawaan dia, sekarang menunya udah jadi menu punya kita. Nah, sesimpel itu. Menu udah kita atur, header udah kita atur, terus apa lagi nih? Lokasi menu, itu udah widget. Nah, widget ini 6 lokasinya, tapi nggak dari sini kata dia, dari tampilan widget itu aja. Berarti dari yang pertemuan sebelumnya. Beranda, halaman statis, home, kata dia, biarin aja seperti ini. Udah, jangan diubah. Tipografi ini, ya font-font yang mau digunakan, silakan kalian atur di sini, mau pakai apa. Drop down-nya, ya drop down tuh yang kayak gini nih tadi. Ini kan visi misi. Kalau saya gedein line height-nya misalnya, jadi gede seperti itu. Apa yang terjadi? Awalnya kecil jadi agak renggang. Letter spacing nggak usah lah. Font text transform-nya, yang ini awalnya imut kecil, saya pilih jadi uppercase. Kan jadi kapital semua tuh. Nah, udah benar jadi kapital. Nah, ngaturnya di sini. Kalian intinya coba satu sambil lihat. Back title. Nah, judul di sininya tinggal ganti. Nah, inilah bagian-bagian yang perlu di otak-atiknya. Banyak banget, sampai footer menu pun ada. Ya, ujung-ujungnya itu baru untuk typography. General option ada lagi. Nah, intinya yang mau saya bilang di sini adalah silakan cari
tema, di mana temanya itu menghasilkan layout web yang mendekati hasil akhir keinginan kalian. Oke, karena itu ada kaitannya dengan ini pemilihan tema yang cocok. Tema untuk anak-anak, cocok nggak fitness? Nggak cocok, berarti kalian mesti cari yang lain. Nah, di sini ya kita udah menemukan bahwa sangat banyak custom-nya. Nah, supaya bisa sesuai dengan kita, ya kita mesti coba dulu custom theme icon kayak gini. Ini banyak banget intinya. Apa yang mesti dilakukan, ya setidaknya kalian nyoba dulu. Satu-satu, oh ini hasilnya apa, ini hasilnya apa. Karena nanti beda tema, tentunya yang gini ini beda juga. Nah, caranya sekali lagi biar tahu, ya mau nggak mau kalian mesti nyoba. Oh, ngeklik ini untuk apa ya? Karena itulah fungsinya nanti kalian nyoba. Jadi cerita UTS-nya pun adalah ada kaitannya dengan nyoba apa yang ada di tema itu. Dan ujung-ujungnya, kan kita terakhir terbitkan. Ada hasil suatu web. Nah, sekarang kita bandingin. Yang sebelumnya tampilnya seperti ini. Oke. Yang sebelumnya ini, yang sekarang kayak gini. Nah, kalau Vendo pilih yang mana kira-kira? Masih ada nggak Vendo-nya? Nah, ada. Apa? Harusnya yang terbaru ini ya. Tapi apakah yang terbaru ini udah final? Jawabannya belum. Akan banyak sekali tema. Ya, nanti sesuai kebutuhannya. Nah, yang mau saya bilang, nanti ada soal UTS. Soal UTS tuh kalau tahun kemarin sih saya minta ada 10 tema. Untuk apa minta sampai 10 ya? Sambil kalian nyari. Inilah contohnya. Tema pertama jangan ndak, tema kedua udah lumayan. Nah, kalau yang gini nih bisa dapat nilai 8 atau 9 bahkan 10 kalau udah di custom lebih banyak. Nilai sempurnanya 10 ya, itu bisa dapat jadi 20. Ya, kalau udah benar-benar di custom. Kalau masih apa ala kadarnya kayak tema bawaannya sih, tema bawaan tuh setelah klik import demo tadi, ya, kalian nggak apa-apain lagi ya. Itu sama aja sebenarnya. Kalian udah berhasil milih tema yang bagus, tapi belum kalian custom. Nah, jadi nilainya paling mentok di 8. Gitu ya. Jadi kerjaannya adalah milih tema, nyari tema yang bagus atau yang cocok untuk kalian. Jangan yang terlalu sederhana juga. Yang tema-tema keren kan yang model-model gini nih. Di scroll gambarnya bisa ganti lagi. Di scroll bisa ganti lagi. Pak, ganti gambarnya nih gimana? Nah, coba kita cari ya gambarnya itu ada di mana tuh. Di sini belum ada, sidebar, sosial, custom, footer, top, header, general. Theme belum ketemu. Karena dia saking banyaknya ini. Pengaturan beranda, halaman blog. Coba kita tutup. Elementor ada nggak di sini? Intinya menu-menunya pun sangat banyak ini ya, tapi minimal kita selaku pengguna jadi mendapat kesempatan untuk ngotak-ngatik tampilan itu. Jadi tampilannya sesuai keinginan kita. Nah, di mana nih lampu halaman, blog, halaman artikel, halaman depan, home. Saya coba sunting nih. Ya, jadi ini sunting dengan Elementor namanya. Buat ulang kit. Nggak ada seperti ini. Kembali. Jadi ada editor lanjutan untuk tampilan. Kita bisa menggunakan ini sebenarnya, tapi nggak tahu tema dia ini kenapa dia mendisable-nya. Saya coba sunting aja. Harusnya sih sunting dengan Elementor. Karena dia kaitannya dengan layout. Nah, ini sama nih tombolnya sunting dengan Elementor. Sepertinya kit dihapus. Ya, nggak tahu kenapa lah. Mesti kita buat ulang. Sinkronkan, buat ulang. Udah selesai. Simpan. Saya coba ulang lagi. Karena saya belum selesai ngaktifasi emailnya tadi. Nanti kalian coba aja ya. Aktifin email, siapa tahu yang kalian udah berhasil gini.
tinggal satu lagi kata dia, aktivasi Yosean social sharing-nya. Nah, saya nggak bisa masuk ke sini nih. Aktifkan mode aman, apa tampilnya? Penyeting berhasil, pelajari lagi. Oh, udah, oke. Ini maksud saya. Nah, di sini, mana minimasnya ini? Ada bagian-bagiannya, kita bisa ngatur, contohnya losing weight, tapi ini pun nggak normal nih tampilannya nih. Setelah diklik dia baru muncul ikonnya. Di sini bisa diatur foto bagian sininya apa. Terus ada lagi ini, nah tinggal kita klik-klik, dia nanti akan muncul nih, kolom gaya, lebar kolom, perlu bantuan, ini saya pakai mode aman nih, mungkin tidak normal tampilannya. Tapi untuk ngeditnya bisa kita atur dari sini, generator masker, misalnya kalian mau ganti nih, langsung aja. Nah, gambar pun ada di sini, tapi generator masker ini mesti diganti jadi makanan sehat misalnya. Tinggal kita perbarui. Saya coba ya, dia keluar nggak. Nah, di sini pun gambarnya jadi bermasalah karena save mode tadi. Saya coba hapus. Baru diperbarui. Baru saya coba lihat apa hasilnya. Makanan sehat. Ya benar, udah keluar. Nah, gambarnya tinggal ganti di sini. Ya, tinggal kita pilih. Gambarnya, makanan sehat kita adalah beras misalnya. Sisipkan. Tinggal kita ukurannya berapa. Kalau udah diperbarui, kalau udah di sini, nah nanti ada berasnya. Tinggal kalian otak-atik dari Elementor ini. Tapi yang harusnya sih dia tidak mode aman ini. Kita bisa langsung otak-atik dari si dianya sebenarnya. Nah, mengenai yang orang hitam ini lagi fitness ini ya kalian tinggal tunjuk aja bagian-bagiannya. Tinggal cari dia ada di posisi mana. Ada tombol, bukan itu, ini, terakhirnya kolom, berarti bagian. Tinggal dicari gambarnya ada di posisi mana. Ya, jadi memang beda tema, dia beda-beda tempatnya, tapi sebenarnya mirip. Ya, jadi kalian tinggal atur. Lebar penuh, gaya, nah ini nih ternyata nih, ada di gayanya. Jadi, silakan di otak-atik. Kalau lebih enak sih pakai Elementor ini dia ketampilannya bisa kompleks. Kita tinggal ganti nih. Saya nggak mau gambar orang ini misalnya. Saya mau ganti gambar inilah. Saya sisipkan. Nah, dia udah berubah tampilannya di atas ini. Tinggal kita berbarui. Intinya ada menu-menu ini silakan dicoba ya. Tinggal reload. Nah, mana tadi? Nah, udah muncul di sini, bukan yang fitness tadi. Yang berikutnya baru muncul yang Superman ini. Yang di atas kan tadi yang lagi narik kiri kanan. Ini udah berubah. Oke. Kurang lebih itu ya cara pakainya Elementor namanya. Sekali lagi Elementor ini dari mana? Ada di pack. Kalian harus masuk ke dashboard. Laman, semua halaman. Nanti kalian lihat yang ada tulisan kata-kata Elementor. Karena itu untuk penyunting, biasanya penyunting tampilan halaman web. Khususnya yang di WordPress ini. Tinggal kita klik sunting. Kalau dia keluar gagal-gagal tadi yang udah di-generate gagal lagi, ya mau nggak mau kalian gunakan ya mode aman kayak saya tadi. Kebetulan sekarang udah normal pula yang saya ini. Jadi kalau mau ganti tadi itu ya perbagiannya. Bagian ini, nah ini tempatnya di gaya. Kalau lanjutan kita tinggal ngubah-ngubah lah. Jadi kesimpulannya pengaturan tema itu tidak melulu dari tampilan tema. Ya, nggak melulu dari ini nih, dari sesuaikan, nggak dari ada menu satu lagi. Nah, ini kan nggak ada nih menunya. Beda dengan yang satu ini, dia ada optionnya. Yang ini nggak ada. Dia larinya di mana? Bisa dari tambahan tem panel ini, atau dari Elementor. Rata-rata sih mayoritas orang Elementor ini, kalau temanya yang udah keren. Jadi, sekali lagi ya, nggak harus dari sesuaikan. Kalau udah mentok disesuaikan, cari yang tentang di Elementornya.
Karena sebagai contoh yang ini tadi larinya ke Elementor. Nah, kalau saya sarankan sih untuk penilaian sih lebih mantap yang ini. Tinggal kalian modif aja seberapa banyak kalian modif agar nilai untuk tampilannya nilai full. Ya, ini yang lamanya ya, yang barunya yang ini. Nah, sampai ini dulu ada pertanyaan nggak kira-kira? Anak-anak. Anak-anak. Enggak, Pak. Enggak, berarti cukup. Berarti tidak ada pertanyaan lagi. Berarti cukup ya, tinggal kalian berbuka puasa ya. Ngomong-ngomong, yang saya minta di UTS itu kalian siapin aja konten, ininya kegiatan kalian sehari-hari. Kayak Vendo nih, hobinya apa Vendo? Main game coding. Oh, yes, coding. Nah, pengalaman coding hari ini, coding apa? Nanti kamu screenshot, ada wajahmu juga. Ya, screenshot kamu sedang coding itu. Nah, intinya itulah yang dijadiin konten. Ya sama kayak mirip tugas kalian itulah. Itulah kayak tugas, bukan tugas, untuk UTS-nya. Jadi kalian ngerjain keseharian kalian ngapain. Kayak si Maya sukanya apa Maya? Masak, Pak. Woi, hari ini Maya masak untuk berbuka puasa apa misalnya? Kamu bahan-bahannya kamu foto, terus foto kamu sedang masaknya sambil ada tulisan juga. Udah jadi satu konten. Nanti konten tuh kalau nggak salah saya mintanya minimal ada 10. Jadi kalian mulai hari ini udah bisa mendokumentasikan foto-foto yang dibutuhkan itu. Bukan ngambil dari internet ya, foto-foto kalian sendiri. Kayak Rama misalnya lagi hidup ayam, nah ayamnya dikasih apa hari ini lagi buat dedeknya misalnya Rama nyampain kayak gitu. Oke? Oke, Pak. Ya. Nah, ada yang mau ditanyain lagi nggak sebelum saya tutup? Ada lagi yang mau ditanyakan? Oh, anak-anak. Satu Tidak, kalian kan Pak. mau berbuka puasa kan? Tidak, Pak. Nah, berarti enggak. Berarti tugas tetap dikerjain ya. Tugasnya ya Siap. catatan sampai ke Elementor ini berarti. Tugas hari ini. Sampai Elementor nih bedanya ini dengan ini ya. Berarti apa yang kalian screenshot sedang membuka Elementor tadi, sunting dengan Elementor yang ini nih. Nah, jadi screenshot kalian adalah ini. Oh, belum bisa lihat ya kalian. Nah, kalian belum share screen nih. Nah, yang kalian screenshot adalah apa ini tadi? Lagi nyunting dengan Elementor ini plus wajah kalian. Mana wajah nih? Tunggu. Mana ya wajah saya tadi? Ya udah gak ada lagi nih. Udahlah intinya itu ya kayak saya kirim di grup itulah. Ya anak-anak ya. Ini di screenshot plus ada screenshot wajah kalian lagi pakai webcam. Udah sih. Udah. Udah, Pak. Oke. Yang lain nggak ada pertanyaan? Oh, anak-anak. Nggak ada, Pak. Nggak ada. Kalau nggak ada, terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya. Nanti videonya akan saya upload ke YouTube saya. Jadi, harap mengikuti dari awal yang belum mengerti ya. Saya tutup. Terima kasih. Selamat berbuka puasa bagi yang berpuasa ya. Dan salam budi luhur. Selamat sore. Selamat istirahat. Saya izin akhiri. Dadah anak-anak. Dadah, Pak. Boleh, Ya. Pak. Terima kasih.